untuk apa kamu berdiri? Sudahlah, duduk. Tiba-tiba, Alina mendorong Hao-Ren dari belakang dan langsung memaksanya ke tempat duduk di sebelah Xie Yujia. Aku akan duduk di belakang. Sebelum Xie Yujia bisa menjawab, Alina berlari ke baris belakang di tempat Hao-Ren biasa duduk dengan ceria. Hao-Ren berbalik untuk melihat Alina tanpa bisa berkata apa-apa. Namun, karena kelihatannya itu sudah terjadi, dia duduk di sebelah Xie Yujia menemaninya. Bel kelas berbunyi, dan dosen berjalan masuk dengan bahan-bahannya. Dia melihat Hao-Ren, yang biasanya duduk di belakang, sedang duduk di baris kedua dengan Xie Yujia. Dia menemukannya sedikit aneh, tetapi dia tidak menanyakannya. Di satu sisi, mahasiswa dapat duduk dimanapun yang mereka inginkan di universitas, dan tidak ada batasan sama sekali. Faktanya, sudah hal yang bagus mereka muncul untuk kuliah. Di sisi lain, Hao-Ren adalah seseorang yang memiliki bintang emas di sebelah namanya pada daftar hadir. Dia adalah salah satu mahasiswa yang dijaga oleh Lu Qing, wakil kepala sekolah. Karena itu, guru ini perlu ekstra hati-hati terhadapnya. Setelah Alina pergi ke baris belakang di mana para pria berada, dia awalnya tidak merasa nyaman. Tetapi tidak lama, dia menjadi dekat dengan mereka dan mulai mengobrol dengan suara rendah. Hao-Ren, yang berada di baris depan, kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi tidak seperti Alina. Dia duduk di sebelah Xie Yujia dan merasa sang dosen terlalu dekat kepadanya. Meski dia telah kenal Xie Yujia sejak mereka kecil, ini pertama kalinya dia duduk bersamanya selama kuliah. Hao-Ren merasakan perasaan hangat dari tubuh Xie Yujia, dan dia merasakan kelembutan tangannya meski mereka tidak bersentuhan. Dia bisa melihat sisi menarik wajahnya jika dia memalingkan kepalanya sedikit. Itu adalah adegan yang banyak pria idamkan. Dia segera mencatat dengan pulpen. Tulisan tangannya anggun tapi tegas. Xie Yujia tiba-tiba berpaling pada Hao-Ren dan mengedipkan padanya dengan mata besarnya. Kenapa kau tidak mencatat? Oh. Hao-Ren mengangkat pulpen, tidak tahu harus menulis apa. Xie Yujia tersenyum pada kekikukan Hao-Ren dan kembali ke dosen untuk mendengarkan dengan cermat. Fitur wajahnya sangat halus sehingga dia terlihat seperti mahakarya seorang pemahat. Bentuk anggun dan sempurna seperti alis, hidung, bibirnya begitu indah sehingga terlihat seperti disketsa oleh seniman. Dia tidak memakai riasan atau parfum, yang dia miliki hanyalah aroma detergen cucian yang ringan dan segar di pakaiannya. Sial, si anak baik Ren memiliki keberuntungan bunga persik. Dia bahkan mendapatkan Xie Yujia sebagai pacarnya. Yurong, Yoliren, dan yang lainnya di belakang sangat cemburu. Hao-Ren duduk di sebelah Xie Yujia dan merasa semuanya mulai menjadi kabur. Pohon itu menari di luar jendela, dan dosen itu terus menulis di papan tulis. Hao-Ren merasa seolah-olah dia berada di ruang kelas sekolah menengah. Hao-Ren tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dia berada di ruang kelas sekolah menengah, duduk di samping Xie Yujia sepanjang kelas. Perasaan menjadi kekasih masa kecil, perasaan tahu seseorang lebih baik dari diri sendiri, dan perasaan menjaga seseorang tanpa perlu mengatakannya keras-keras. Semua perasaan ini tiba-tiba membuat dia kewalahan. Jika saja aku di sekolah dan kelas yang sama dengan Xie Yujia saat di sekolah menengah. Renungnya. Hai,
Kuliahnya sudah selesai. Xie Yujia tiba-tiba menyenggol Hao Ren. Oh, Hao Ren menggaruk kepalanya. Dia bahkan tidak mendengar suara lonceng sementara dia melihat Xie Yujia. Xie Yujia menutup mulutnya saat dia tersenyum. Setelah dia meletakkan buku-bukunya di tasnya, dia berkata dengan ekspresi tegas, "Kau telah melamun sepanjang kelas. Apa yang akan kau lakukan untuk ujian? Bukannya kau membuat catatan yang sangat bagus?" Hao Ren bertanya. Dia cemberut kehilangan kata-kata. "Aku akan memberimu salinannya sebelum ujian." Hao Ren tertawa. Dia berbalik ke belakang dan mendapati Yo Liren dan pria lainnya sudah lama pergi. "Kapan kau pergi ke rumah Zhao Yanzi?" Hao Ren bertanya saat mereka berjalan keluar dari ruang kelas bersama. "Di malam hari. Bibi mengundangku makan malam di sana," jawab Xie Yujia. Hao Ren mengangguk, berpikir sebentar, bertanya, "Apa dia berkata kau tamu satu-satunya?" "Tidak juga." Dia menggelengkan kepalanya. Hao Ren tenggelam dalam pikirannya, "Aku seharusnya membimbing Zhao Yanzi hari ini seperti biasa. Tetapi mungkin bukan ide yang bagus untuk ikut karena Zhao Hongyu mengundang Xie Yujia makan malam di sana." Xie Yujia melihat Hao Ren. Dia diam-diam berharap Hao Ren bisa pergi dengannya. Meski dia merasa ibu Zhao Yanzi orang yang lembut dan bijaksana, dia masih sedikit gelisah. "Hubungi aku jika kau perlu sesuatu," Hao Ren berkata pada Xie Yujia. "Oke." Dia tersenyum padanya dan meninggalkan gedung. Di sore hari, Yo Liren memaksa Hao Ren untuk menonton latihan Zhao Jiai. Hao Ren terkejut menemukan bahwa stadion itu dipenuhi dengan gadis penggemar Zhao Jiai. Zhao Jiai telah menjadi semacam selebritas kampus, dan ketenarannya hampir melebihi Huang Sujie. Tim basket telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut di bawah kepemimpinan Zhao Jiai. Sejauh ini tim basket menjadi peringkat atas di Liga Basket Perguruan Tinggi Nasional, kata Yo Liren sambil mengamati gadis-gadis itu. Hao Ren tiba-tiba bertanya-tanya apa yang Lu Linlin dan Lu Lili lakukan saat dia melihat para gadis-gadis yang bersemangat itu. "Gongzi." Hao Ren hanya memikirkan mereka, dan mereka muncul di samping Hao Ren dengan penuh perhatian. Mereka seperti 2 boneka susun Rusia dalam jaket merah bergaya mereka. Jaket itu sedikit longgar tetapi sangat modis. Penampilan si kembar mencerahkan stadion. Bahkan anggota tim bola basket berlari secepat kelinci ketika mereka melihat bahwa kakak beradik Lu mengawasi mereka berlatih. "Apa yang telah kalian lakukan?" "Aku jarang melihat kalian selain akhir pekan," tanya Hao Ren. "Hehe, kami telah berkultivasi dan berusaha untuk naik ke level kian tingkat menengah," Lu Linlin menjawab dengan senyum cerah. "Ditambah lagi, kami tidak ingin mengganggu Gongzi," Lu Lili menambahkan dengan ringan. "Bagaimana belajarnya?" Hao Ren bertanya pada mereka. "Semakin lama semakin lancar, kelasnya tidak sulit." "Oh, kita perlu pergi merekam video pendek di luar kampus dalam beberapa hari." Lu Linlin semakin mendekat kepada Hao Ren sambil dia menjawab. Meski dia mengenakan pakaian longgar, kehalusan tangan dan bahunya masih sama. Itu bagus." Hao Ren mengangguk dan memalingkan kepalanya kembali ke lapangan basket. Lu Lili diam-diam menatap Hao Ren dari sampingnya. Dia bergerak makin dekat, dia ingin menyentuhnya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Lu Linlin, di pihak lain,
meletakkan tangannya di bahu Hauren dan mengistirahatkan dagunya di tangannya, menonton pertandingan itu dengan perhatian. Sial, Hauren pasti akan dihukum karena ini. Yoliren berkata dengan iri karena dia berdiri paling dekat pada Hauren dan melihat betapa intimnya sang kembar dengan Hauren. Setelah beberapa saat, Lulinlin dan Lulu Lili tiba-tiba berkata, "Ayo cari sesuatu untuk dimakan, Gongzi." Hauren melihat mereka dengan ekspresi aneh. "Bagaimana kalian tahu aku tidak pergi ke rumah Zhao Yanzi hari ini?" "Kami sangat mengetahui rencana Gongzi. Jika Anda pergi ke rumah Zumu kecil, Anda akan mempersiapkan bahan bimbingan di sore hari bukannya menonton latihan," kata Lulinlin dan tertawa. Hauren tertawa dan mengangkat bahu. "Aku mungkin masih akan pergi." Dia mengeluarkan telepon dan memutar nomor Zhao Hongyu. "Kau di mana, Ren?" Zhao Hongyu segera mengangkatnya. "Aku di sekolah," Hauren berkata di awal. "Bibi, apa kau mengundang Xie Yujia ke sana hari ini?" "Ya, tidakkah dia memberitahumu tentang itu?" Zhao Hongyu tidak membantahnya. Dia berhenti selama setengah detik dan berkata, "Mengapa kamu tidak ikut?" "Oke, tapi Bibi, apakah kamu punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Xie Yujia?" "Tidak ada yang spesifik. Aku hanya ingin mengundangnya makan malam dan mengenalnya." Zhao Hongyu mendengar Lulinlin dan Lulili mengobrol melalui telepon dan bertanya, "Apakah Linlin dan Lili bersamamu?" "Ya," Hauren menjawab. "Minta mereka datang juga," Zhao Hongyu langsung berkata. Hauren menutupi pengeras suara dan bertanya kepada si kembar, "Aku akan pergi ke rumah Zi untuk makan malam. Apakah kalian ingin datang?" Dia pikir mereka akan menjawab ya tanpa ragu-ragu karena mereka mencintai banyak orang. Tapi dia terkejut saat si kembar menggelengkan kepala. "Kami sudah punya rencana hari ini, jadi kami tidak bisa pergi." Hauren menjawab Zhao Hongyu, "Mereka tidak bisa datang, jadi aku akan datang bersama Xie Yujia." "Oke. Ayah Zi sibuk hari ini, jadi dia belum pulang. Jadi hanya kita berempat," kata Zhao Hongyu dengan lembut dan menutup telepon. Hauren memikirkan kembali nada suara Zhao Hongyu dan merasa makan malam itu mungkin tidak serumit yang dia pikirkan. "Jadi, apa rencana kalian?" Hauren bertanya pada si kembar saat dia menyimpan teleponnya. "Hehe, kami dapat undangan juga," kata Lulinlin. Mereka tidak ingin memberitahu detailnya, jadi Hauren tidak memaksa mereka. Lagi pula tidak seorang pun di dunia fana mampu mengganggu mereka. Hauren pergi ke halte bus di gerbang sekolah setelah mengirim pesan pada Xie Yujia. Tidak lama, Xie Yujia tiba di halte bus dengan pakaian kasual. "Aku pikir kau tidak datang," Xie Yujia santai dan menarik napas sebelum bicara pada Hauren. "Aku tidak ingin pergi, tapi Ibu Zi mengundang aku juga." "Ini hanya makan, tidak ada yang lain," Hauren tertawa. Xie Yujia mengangguk. Zhao Yanzi mencurigainya, tetapi dalam benaknya, Zhao Hongyu adalah wanita yang sangat lembut. Bus itu datang, dan pintu terbuka setelah mengerem. Hauren dan Xie Yujia naik ke atas bus. Semuanya terlihat normal, sama seperti perubahan alami musim dari musim semi ke musim panas. Ada tunas hijau perlahan keluar dari cabang-cabang pohon di pinggir jalan, dan ada juga bunga layu di semak-semak. Cuaca yang indah, Xie Yujia mendesah kecil di tempat duduk jendelanya. "Ya,"
Hao-ren menjawab sambil lalu. Langit cerah, matahari memberikan kehangatannya yang terakhir di hari itu. Tinggi di atas langit, Lu Linlin dan Lu Lili terbang di dalam bola energi mereka, mengikuti sebuah bangau kertas violet ke arah rumah yang kumuh. Ketika Hao-ren dan Xie Yujia tiba di rumah Zhao Yanzi, Zhao Hongyu sedang memasak. Kalian tiba lebih awal. Zhao Hongyu mengelap tangannya di celemek dan membuka pintu. Aku tidak punya kelas sore hari ini, jadi kupikir aku mungkin datang sedikit lebih awal untuk membantu. Aku harap kami tidak mengganggu. Xie Yujia berjalan ke dalam rumah dengan hati-hati. Kau tidak perlu membawakan kami hadiah, kau di sini hanya untuk makan bersama kami, kata Zhao Hongyu dengan sopan ketika melihat Xie Yujia meletakkan hadiah di meja. Itu yang seharusnya aku lakukan, Xie Yujia menjawab dengan senyum lembut. Xie Yujia memang lebih bijaksana daripada Hao-ren karena Hao-ren tidak pernah berpikir untuk membeli hadiah untuk orang tua Zhao Yanzi meskipun dia telah datang ke rumah mereka berkali-kali. Zi belum kembali. Sepertinya akan butuh waktu. Kalian bisa membaca beberapa buku, kata Zhao Hongyu penuh perhatian. Bibi, biarkan aku membantumu. Xie Yujia menawarkan. Tidak perlu. Aku baru saja hendak membuat beberapa hidangan sampingan yang cepat. Zhao Hongyu kembali ke dapur setelah dia menjawab. Sepertinya Ibu Zi bisa memasak sangat baik, kata Xie Yujia dengan lembut sambil melihat ke arah dapur. Hao-ren tersenyum dan berpikir, tidak saja Ibu Zi bisa memasak sangat baik, tetapi dia juga arsitek papan atas di negara ini. Saat Xie Yujia duduk di sofa, dia mulai melihat dekorasi rumah. Meski rumah itu tidak besar, interiornya didesain dengan unik dan membuat rumah itu terasa luas. Taplak meja hijau dan biru, gorden linen yang elegan, buket yang menyegarkan. Semua detail menciptakan lingkungan yang menyegarkan bagi para tamu. Rumah itu menyediakan rasa alami kepemilikan, kegembiraan dan ketenangan kembali ke rumah. Wanita yang pandai dan elegan. Xie Yujia tiba-tiba mulai mengagumi Zhao Hongyu. Zhao Yanzi, yang mengenakan seragam biru langit dan mengenakan tas di punggungnya, membuka pintu dan memasuki rumah. Saat dia melihat Hao-ren dan Xie Yujia duduk di sofa ruang tamu, dia membeku sesaat sebelum berbalik ke dapur dan berteriak, "Bu, apa yang terjadi? Aku mengundang Yujia untuk makan malam bersama kita." Zhao Hongyu berjalan keluar dari dapur dan memegang beberapa piring. Ekspresi Zhao Yanzi langsung menggelap. "Yujia, Ren, cuci tanganmu dan kemari untuk makan malam. Ayah Zi tidak akan bergabung dengan kita malam ini." Zhao Hongyu mengabaikan frustrasi Zhao Yanzi dan berkata kepada Xie Yujia dan Hao-ren. "Terima kasih atas keramahan Anda," kata Xie Yujia kepada Zhao Hongyu dan pergi untuk mencuci tangannya di kamar mandi. Zhao Hongyu memandang Xie Yujia dan berpikir, aku tidak akan terlalu khawatir jika Zi memiliki setengah dari kesopanan dan perhatian seperti gadis ini. Hao-ren memiliki temperamen yang baik, dan dia memanjakan Zi. Setelah Xie Yujia selesai mencuci tangannya, dia duduk di meja. Kemudian, Zhao Yanzi berlari di depan Hao-ren untuk mencuci tangannya dan memutar matanya ke arahnya. Dia bahkan menabraknya dengan tubuhnya. Mereka berdua kembali ke meja. Saat Zhao Hongyu mengangkat sumpit, dia membuka tangannya dan berkata dengan sopan sebagai tuan rumah, "Karena ini kali pertamamu berkunjung, silakan memulai."
Jangan pernah berpikir kembali kemari kedua kali. Zhao Yanzi bergumam. Zhao Hongyu berkata pada Zhao Yanzi dengan suara galak. Zhao Yanzi cemberut dan mengangkat sumpitnya. Xie Yujia tersenyum canggung dan berkata, "Terima kasih, Bibi." Zhao Hongyu mengangguk sedikit. Kemudian, dia melihat Hao Ren dan Xie Yujia dan berpikir, "Aku harus mengakui, Hao Ren dan Xie Yujia terlihat bagus bersama." Dibandingkan dengan Zhao Yanzi, yang memiliki tabiat buruk, Xie Yujia memberi orang perasaan senang. Zhao Hongyu mengangkat remote dan mulai memainkan musik lembut di ruang makan, berusaha melancarkan situasi yang canggung. "Sudah berapa lama kau melakukan kultivasi?" Setelah beberapa menit, Zhao Hongyu tiba-tiba bertanya pada Xie Yujia. Kira-kira 1 atau 2 minggu, Xie Yujia melihat pada Zhao Hongyu dan menjawab. "Kelihatannya kau ada di level 3 tingkat pemurnian Qi. Kemajuanmu cukup bagus," kata Zhao Hongyu. "Aku cukup bodoh dalam hal kultivasi. Ini semua berkat bimbingan Hao Ren." Xie Yujia tersenyum lembut dan berkata, "Gadis ini memang membuat orang merasa nyaman." Zhao Hongyu berpikir. Kemudian, dia bertanya lagi, "Apa kau biasanya sibuk dengan pelajaranmu?" "Lumayan. Biasanya, aku menghabiskan hari-hariku pergi ke perpustakaan dan membaca buku," jawab Xie Yujia. "Bagaimana kalau..." Zhao Hongyu tiba-tiba menurunkan nadanya, "Bisakah Zi belajar darimu ketika kau ada waktu?" Xie Yujia terkejut. "Maksud Anda, membantu pelajarannya?" "Bu, aku tidak mau belajar dengannya." Zhao Yanzi berteriak. "Bukan belajar." Zhao Hongyu melihat Xie Yujia dengan matanya yang cerah dan berkata, "Aku membicarakan kultivasi." "Kultivasi?" Xie Yujia bahkan lebih terkejut, dan dia segera melambaikan tangannya. "Aku sangat buruk dalam kultivasi sekarang." Hao Ren juga sedikit kaget karena dia tidak pernah berpikir Zhao Hongyu mengundang Xie Yujia datang untuk membicarakan ini. Karena ini masalahnya, maka Zhao Guang tidak ada di sini bukan karena ada masalah mendesak. Dia mungkin ingin memberi mereka suasana yang lebih santai untuk membicarakan masalah ini. Hao Ren berada di level yang lebih tinggi dibandingkan denganku. Mengapa tidak memintanya untuk mengajar Zi? Xie Yujia tersipu ketika dia melihat Zhao Hongyu menatapnya. Jadi dia mencoba untuk meletakkan Hao Ren sebagai sorotan. Untuk beberapa alasan, Zi tidak bisa berkultivasi seperti Hao Ren. Zhao Hongyu berhenti beberapa saat sebelum melanjutkan. "Mastermu bersedia menerima Zi sebagai murid tak resminya, tetapi Zi akan membutuhkan bantuanmu untuk berkultivasi." Zhao Hongyu sudah bertemu nenek tua itu. Hao Ren lebih terkejut. Zi ada di level Zen sebelumnya. Karena beberapa kejadian, dia kehilangan semua kekuatannya. Sekarang dia semakin lama semakin lemah. Ini yang aku khawatirkan. Zhao Hongyu langsung menyatakan kekhawatirannya. Sangat berbahaya untuk kultivator naga untuk kehilangan inti sari naganya. Meski tidak mudah bagi kultivator naga dewasa kehilangan inti sari naga mereka, mereka pasti mati jika orang lain mengambilnya dari mereka. Karena Zhao Yanzi masih bertumbuh, dia masih bisa hidup selama beberapa tahun meskipun dia kehilangan inti sari naga. Akan tetapi, sebagai anggota suku naga, melemahnya tubuhnya semakin lama semakin jelas tanpa dukungan inti sari naga.
Zhao Yanzi belum pernah sakit sebelumnya. Namun, dia demam beberapa waktu lalu. Itu contohnya. Meskipun kadang-kadang dia bisa sangat menjengkelkan, pada faktanya dia membutuhkan perlindungan. Saat nenek tua datang, dia memberi Zhao Hongyu beberapa saran. Meski dia tidak bisa membuat inti sari naga muncul dari udara, dia juga tidak bisa memperbaiki masalah Zhao Yanzi. Dia memberitahu orang tua Zhao Yanzi bahwa Zhao Yanzi dapat berkultivasi seperti seorang kultivator manusia dan menyerap esensi alam untuk meningkatkan kesehatannya. Dia bahkan mungkin bisa menggunakan beberapa teknik kultivasi. Saran ini memberi Zhao Hongyu harapan. Bahkan pil ramuan atau ramuan spiritual terbaik dari Istana Naga tidak bisa mengubah fakta bahwa tubuh Zhao Yanzi menjadi semakin lemah. Namun, jika Zhao Yanzi mulai mempraktikkan teknik kultivasi manusia, setidaknya itu bisa menjamin kesehatan Zhao Yanzi yang baik selama 3 tahun. Ditambah lagi, Zhao Yanzi memiliki tipe tubuh yang baik yang dikenal sebagai tubuh tipe roh surgawi, karena dia seekor naga. Dibandingkan dengan manusia biasa, dia memiliki potensi yang lebih tinggi. Hal lain adalah bahwa, meski Zhao Yanzi adalah murid tidak resmi nenek tua itu, bagi orang lain, dia berhubungan dengan seorang kultivator tingkat formasi jiwa. Meski jika nenek tua tidak melakukan apapun untuk membantu Lautan Timur, orang lain tidak akan berani mengganggu atau melukai Zhao Yanzi lagi.